Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Allah Abdullah Oktaviani, nomor P130 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas saya pada modul 3 KB2 tentang organ dan sistem organ. Di sini saya mendapatkan gambar nomor 8 dan menurut saya gambar tersebut merupakan sistem organ pada sistem saraf. Pertama, terdapat definisi sistem saraf. Jadi, sistem saraf adalah sistem jaringan komunikasi dalam tubuh yang tersusun atas unit-unit sel pelaksana kerja sistem saraf yang mempunyai spesialisasi khusus, yaitu sel saraf atau neuron dan neuroglia. Nah, fungsi sistem saraf dalam metabolisme tubuh itu ada tiga. Yang pertama, untuk menerima rangsangan, yang kedua untuk menghantarkan rangsangan, serta yang ketiga untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Adalah organ-organ sistem. Sebelumnya, sistem saraf terbagi atas dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, saraf pusat adalah pusat pengatur atau koordinasi fungsi-fungsi organ. Saraf pusat ini termasuk ke dalam sistem saraf sadar. Dan nanti saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang terdiri atas serabut-serabut saraf yang menghubungkan pusat saraf dengan alat-alat tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri atas serabut saraf somatis dan serabut saraf otonom. Nah, nanti serabut saraf otonom ini terbagi atas saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Jadi, organ-organ penyusun sistem saraf itu ada otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf somatis, dan serabut saraf otonom. Kemudian, fungsi utama masing-masing organ sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak. Nah, otak ini terlindung di dalam tengkorak. Otak sebagai pusat saraf sadar terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon, yang ketiga otak depan atau diencephalon, serta yang keempat otak kecil atau cerebellum. Terkait fungsi utama pada bagian-bagian otak ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu letaknya di dalam rongga-rongga ruas tulang belakang, yaitu mulai dari medula oblongata hingga vertebrata lumbalis kedua. Nah, untuk fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama, sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, dan yang kedua, memberi kemungkinan jalan yang terpendek pada gerak refleks. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari otak. Ini adalah gambar dari struktur atau bagian-bagian dari otak. Di sini adalah otak besar atau cerebrum. Kemudian yang ini adalah diencephalon atau otak depan. Yang ini adalah mesencephalon atau otak tengah. Di sini ada cerebellum atau otak kecil. Nah, untuk bagian otak besar atau cerebrum itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada lobus occipital atau bagian belakang, kemudian ada lobus temporal atau bagian samping, ada bagian tengah, serta antara bagian tengah dan belakang. Nah, pada lobus occipital atau bagian belakang itu, fungsi utamanya adalah sebagai pusat penglihatan. Jadi, jika terdapat kerusakan atau lobus occipitalnya diambil, maka penderita atau orang tersebut dapat mengalami kebutaan. Kemudian untuk lobus temporal atau bagian samping, fungsi utamanya adalah sebagai pusat pendengaran. Jadi, jika seseorang itu lobus temporalnya rusak atau diambil, maka ia dapat mengalami tuli atau
tidak dapat mendengar. Kemudian, pada bagian tengah, fungsi utamanya sebagai pusat pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh suhu, sentuhan, dan tekanan. Kemudian, pada antara bagian tengah dan belakang, itu fungsi utamanya sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Kemudian otak tengah atau mesenfalon itu fungsi utamanya sebagai pusat dari refleks mata dan pendengaran. Misalnya seperti refleks penyempitan pupil mata. Kemudian otak depan atau diencephalon. Nah, otak depan atau diencephalon ini terdiri atas dua bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini fungsinya sebagai pusat pengatur sensoris, yaitu menerima rangsangan dari sensorik cerebrum. Kemudian hipotalamus itu fungsinya sebagai pusat pengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, penjagaan agar tetap bangun, dan menumbuhkan sikap agresif. Lalu ada otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil atau cerebellum ini fungsi utamanya sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Jadi kalau misalnya otak kecilnya rusak, gerak otot tidak bisa dikoordinasi lagi. Fungsi utama masing-masing organ sistem pada saraf tepi yang pertama adalah serabut saraf somatis. Jadi sistem saraf somatis itu bekerja dengan mengontrol semua hal secara sadar yang memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Kemudian serabut saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tak sadar. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Nah, saraf otonom ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah saraf simpatis, yang fungsinya untuk mengaktifkan berbagai organ tubuh agar bekerja otomatis. Kemudian saraf parasimpatis yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatis. Jadi, bila saraf simpati mengaktifkan, maka kerja saraf parasimpatis menghambat. Contohnya terdapat pada gambar ini, di mana jika pada simpatiknya mata itu di sini ada menghasilkan pupil, maka parasimpatiknya membesarkan pupil. Kemudian jika simpatiknya mencegah pengeluaran cairan ludah, maka parasimpatiknya menstimulasi cairan ludah. Kemudian jika simpatiknya meningkatkan frekuensi detak jantung, maka parasimpatiknya menurunkan frekuensi detak jantung, dan juga sebaliknya. Lalu jaringan penyusun organ. Jadi pada sistem saraf itu, jaringan penyusun organnya itu adalah jaringan saraf. Namun di sini ada otak, itu disusun oleh jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan pembuluh darah, jaringan ikat, dan jaringan otot. Beberapa jaringan tersebut bekerja sama untuk mengendalikan seluruh kegiatan tubuh manusia, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kemudian untuk susun tulang belakang, saraf somatis, dan saraf otonom itu terdiri atas jaringan saraf yang berisi jutaan sel saraf. Nah, untuk karakteristik khas yang dimiliki jaringan yang mendukung fungsi organ terkait sistem organ adalah adanya sel saraf. Ini merupakan sel saraf. Jadi, sel saraf yang terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya memiliki fungsi sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem saraf bisa memberikan respons bagaimana semestinya. Nah, di sini ada kemungkinan yang akan terjadi jika terjadi ketidaknormalan fungsi salah satu organ atau jaringan. Di sini ada penyakit stroke. Nah, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang.
sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Jadi stroke ini karena salah di bagian otaknya ya. Kemudian adalah Alzheimer. Alzheimer adalah kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak merosot atau mati. Penyakit ini merupakan penyebab umum dari demensia yang dapat mempengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku penderitanya. Kemudian ada multiple sclerosis. Nah, penyakit ini adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan pada selaput myelin, yaitu selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya adalah Bell's palsy, adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Kondisi ini terjadi ketika saraf perifer atau sistem saraf tepi yang mengontrol otot wajah mengalami peradangan, pembekakan, atau penekanan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengerjaan, penulisan, maupun perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.